Sahabat TWS Orchid, kali ini kita akan membahas tentang anggrek Cattleya si Ratu Anggrek. Faktor-faktor apa saja atau fakta menarik apa saja tentang anggrek Cattleya? Ikuti video ini sampai akhir. Fakta pertama dari anggrek Cattleya yaitu sangat cocok untuk kita rawat di iklim tropis seperti Indonesia. Karena di habitat aslinya, anggrek Cattleya ini banyak ditemukan di Amerika bagian tropis. Namun juga dia bisa ditemukan di pinggiran pantai dan juga di dataran tinggi walaupun tidak banyak. Jadi kesimpulannya anggrek Cattleya bisa kita rawat di iklim tropis, namun anggrek ini ternyata memiliki ketahanan dan toleransi iklim yang sangat baik. Cattleya merupakan anggrek jenis simpodial, yaitu anggrek yang tumbuh ke samping. Jadi anggrek Cattleya ini mirip seperti anggrek Dendrobium dan Oncidium. Dia tumbuhnya ke samping seperti ini. Anggrek jenis ini bisa diperbanyak dengan cara di split atau dipisah. Ciri-ciri anggrek Cattleya sangat berbeda dengan anggrek yang lain seperti bagian bab, daun, dan juga tempat tumbuh bunga. Sahabat TWS Orchid, berikut bab yang tergolong bab besar atau gendut atau ginuk seperti ini. Nah, beberapa Cattleya memang memiliki bab yang gendut, besar, tinggi seperti ini. Namun ada beberapa jenis Cattleya yang memiliki bab kecil seperti ini. Ini bab kecil dan yang ini. Beda ya sahabat, babnya ini kecil sedangkan yang ini besar. Ciri lainnya atau fakta menarik dari anggrek Cattleya memiliki dua jenis daun. Sebenarnya ada 3 jenis, namun biasanya pada umumnya anggrek Cattleya memiliki 2 jenis daun, yaitu unifoliate atau berdaun satu seperti anggrek yang sahabat lihat saat ini. Ini merupakan anggrek Cattleya yang jenis unifoliate atau berdaun satu. Dan yang kedua, bifoliate atau anggrek Cattleya yang berdaun 2 seperti ini contohnya. Juga ini ada kita contoh serta ini. Ini merupakan jenis yang paling sering kita jumpai pada anggrek Cattleya. Namun tak jarang kita juga menjumpai anggrek hybrid kompleks berdaun 3. Saya punya contohnya kebetulan di TWS Orchid anggrek Cattleya yang berdaun 3. Ini bisa dilihat ya sahabat ya, daun 1, 2, 3. Nah ini anggrek Cattleya yang memiliki 3 daun. Dan ini juga sepertinya ini termasuk hybrid kompleks karena dalam satu pot dia memiliki 1 dan 2 daun. Lihatlah, ini bul yang pertama atau bab pertama hanya memiliki 1 daun, 2 daun, lalu dia keluarlah 2 daun, 2 daun. Ciri khas yang paling sering kita jumpai atau paling gampang kita lihat yaitu daun Cattleya. Daun Cattleya sangat kaku dan tebal. Dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa anggrek ini termasuk anggrek yang menyimpan nutrisi pada daunnya. Selain itu, anggrek Cattleya juga sering dikatakan oleh pakarnya selain menyimpan nutrisi di daun juga menyimpan nutrisi pada akarnya. Fakta menarik selanjutnya dari anggrek Cattleya yaitu anggrek Cattleya memiliki 2 cara saat berbunga atau tempat keluarnya bunga melalui daun seperti ini. Sayang sekali anggrek Cattleya di kebun TWS Orchid baru ini yang berbunga. Faktanya bahwa sebelum berbunga beberapa anggrek Cattleya sering sekali mengeluarkan amplop seperti ini. Ini bukan daun tetapi amplop. Amplop isinya adalah calon bunga. Kalau kita pegang seperti ini ada bagian di dalamnya. Nanti ketika bunganya akan semakin besar, amplop ini akan terbuka.
Fungsi dari amplop ini melindungi anggrek atau calon bunga dari lingkungan sekitar. Tidak perlu khawatir atau kecewa jika memiliki amplop kosong seperti anggrek yang saya punya ini. Cattleya sering mengeluarkan anggrek atau amplop kosong seperti ini, bukan berarti anggrek Cattleyanya ini gagal berbunga. Ini merupakan anggrek yang musiman bunganya, jadi dia baru mengeluarkan amplop namun tidak ada isi bunganya. Tidak usah khawatir, penuhi saja kebutuhannya, nanti saat dia waktu berbunga dia tetap mengeluarkan amplop yang berisi bunga. Fakta lainnya dari anggrek Cattleya yaitu kalau sahabat EWS Orchid punya anggrek Cattleya di rumah, kalau sahabat pernah melihat lapisan dari bab ini dilapisin oleh lapisan yang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lapisan kulit luar adalah mekanisme melindungi dari suhu panas atau kelembaban yang kurang pada lingkungan di sekitar anggrek. Jadi lapisan kulit luar ini sebaiknya tidak dibuang atau tidak dikelopekin, biarkan saja, nanti dia akan mengering sendiri. Sahabat EWS Orchid, saya juga memiliki contoh anggrek Cattleya ini yang berbunga tanpa mengeluarkan amplop terlebih dahulu seperti ini. Dia langsung mengeluarkan spike, tapi tetap spike-nya keluar dari daun atau pangkal daun ini. Nah, ini masih spike. Kita akan tunggu sekitar 3 minggu lagi, ini akan naik spike-nya. Menurut para ahli Cattleya, anggrek Cattleya juga sangat suka atau sangat senang ada jeda waktu kering, sehingga banyak sekali kita temukan di luaran sana, apalagi waktu pertama kali kita beli anggrek Cattleya menggunakan media tanam arang atau pakis seperti ini. Kita jarang sekali menjumpai anggrek Cattleya ditanam dengan media tanam moss. Namun sahabat EWS Orchid, beberapa anggrek Cattleya yang kita tanam di kebun karena sudah memakan waktu, ini sudah keluar atau tumbuh sendiri moss hidup, dan anggrek Cattleya ini masih bisa tumbuh. Nah, saya yakin yang ada moss seperti ini, jeda keringnya sudah tidak ada lagi pada akar. Anggrek ini masih tetap bertahan. Itu artinya anggrek Cattleya bisa beradaptasi atau mudah untuk toleransi di media tanam. Anggrek Cattleya senang sekali hidup di tempat yang hangat, kira-kira memiliki suhu 22 sampai 30 derajat Celcius. Fakta selanjutnya, anggrek Cattleya memiliki atau menyukai sirkulasi yang sangat bagus karena daun Cattleya itu rentan berjamur. Seperti lihatlah, anggrek Cattleya ini daunnya mulai terserang jamur. Nah, jika sirkulasi udara kita baik, ini termasuk anggrek Cattleya yang saya tempati di sirkulasi baik, dia akan tumbuh tanpa jamur. Nah, anggrek Cattleya ini anggrek yang sangat rentan atau paling digemarin sama hama jamur pada daunnya. Cahaya. Untuk pencahayaan banyak sekali yang bertanya kepada kita, anggrek Cattleyanya jarang sekali berbunga, bagaimana dengan pencahayaannya? Pencahayaan anggrek Cattleya termasuk pencahayaan anggrek yang harus banyak. Faktor ini bisa mempengaruhi waktu berbunga si anggrek Cattleya. Jika pencahayaannya bagus dan banyak, dia akan gampang sekali berbunga dengan catatan nutrisi yang kita berikan itu sudah memenuhi kebutuhan Cattleya. Sahabat di rumah, tips dari saya untuk atau menentukan cara bahwa anggrek Cattleya kita ini cukup mendapatkan cahaya dengan cara melihat daun dari Cattleya sendiri. Kita mencari daun Cattleya yang berwarna hijau muda seperti Cattleya ini.
Cattleya yang ini, nah ini daunnya muda. Ini merupakan anggrek yang pencahayaannya cukup. Jadi kita tempatkan di tempat yang tepat ya untuk pencahayaannya kalau daun Cattleya hijau seperti ini. Hati-hati karena untuk mendapatkan daun hijau muda seperti ini kita memang membutuhkan pencahayaan yang banyak. Tapi jika terlalu kebanyakan, daun dari Cattleya akan menguning. Yang terakhir, faktor dan fakta menarik dari anggrek Cattleya sama seperti anggrek lainnya, bahwa Cattleya itu lebih senang diberikan dosis sedikit tetapi sering. Nutrisinya bila perlu harus ditambah dengan kalsium. Kalsium ini sangat membantu pertumbuhan pada daun, karena kita tahu tadi bahwa ciri khas dari anggrek Cattleya memiliki daun yang tebal dan kaku. Karena daunnya tebal dan kaku, pasti dia membutuhkan kalsium yang banyak. Nah, kalsium yang saya pakai di EWS Orchid itu ada ini. Ini bisa dilarutkan dengan air, nanti kita semprot secara rutin 10 hari sekali atau 12 hari sekali ke anggrek kita di kebun atau di rumah. Sahabat EWS Orchid, ada 3 pot yang berbaris di depan saya ini. Ini merupakan salah satunya adalah anggrek Cattleya dan kawinan anggrek Cattleya. Yang mana itu anggrek Cattleya? Nah, lihatlah pada babnya. Kalau anggrek Cattleya memiliki bab yang seperti ini dan mengeluarkan bunga di atas daun. Sedangkan ini merupakan anggrek Oncidium. Oncidium mengeluarkan spike di samping daun ini. Nah, sedangkan yang ini adalah Enchigrave. Nah, Enchigrave ini Enchilova, kawinan dari Enchilova hybrid dan Cattleya. Makanya dari itu dia memiliki daun yang diambil dari Cattleya, keras daunnya dan kaku. Sedangkan untuk panjang seperti ini bentuknya ini mengambil dari Enchi. Kalau bab menyerupai Cattleya yang kecil, memiliki bab kecil, tapi lebih ke Enchi. Bunganya ini cantik banget, warnanya ungu. Inilah perbedaan dari ketiga anggrek ini. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube EWS Orchid. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Salam satu hobi.